Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum iftaraku ala ihda awis nataini wa sab'ina firqah. Nabi bersabda, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berpecah belah agamanya menjadi 73 golongan, 73 perpecahan. Sebelum Islam, Yahudi dan Nasara telah berpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi juga kemudian menekankan, mengingatkan bahwa wa inna hadhil millah, ketahuilah sesungguhnya ini Islam, sataftariqu ala salasi wa sab'in, juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau agama umat terdahulu berpecah belah, Yahudi, Nasara, Islam juga berpecah belah, kata Nabi, menjadi 73 golongan. Kata Nabi untuk mengingatkan, perlu diingat-ingat. Ingat, Islam juga akan berpecah belah nantinya. Sebelum Islam agama berpecah belah, maka setelah datangnya Islam, Islam pun berpecah belah. Ingat itu kata Nabi. Nah, Nabi kemudian menekankan sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Tapi perpecahan itu 72 perpecahan, 72 golongan-golongan itu, ya kan, yang beda-beda. Apa namanya? Atas namanya Nabi katakan finnar, di dalam neraka, masuk di dalam neraka, entah kekal atau abadi. Ya kan, yang jelas Nabi katakan masuk di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan yang satu golongan itu berada di dalam surga, yaitu yang berjamaah. Berjamaah itu kata Nabi, ma'ana wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi bersatu di dalam agama, ya kan? Bersatu di dalam Islam dengan konsep yang telah diajarkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Intinya adalah bila tidak mau mendapatkan ancaman yang diancamkan oleh Nabi di dalam neraka, ya kan, perpecahan itu, maka jangan berpecah belah sekalipun berbeda. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan kemarin tentang karakter, bahwa ada karakter orang populer, ya kan, yang kelemahannya itu tidak memahami tanda-tanda kebosanan. Artinya terlalu ekstrim, termasuk di dalam beragama terlalu ekstrim. Bila hari ini, detik ini masih ada orang yang terlalu ekstrim, terlambat maki, ya kan? Terlambat, dari dulu sudah ekstrim, ya kan? Cuman orang sudah dewasa. Bila Anda hari ini ekstrim, Anda ikut-ikutan, terlambat. Lebih baik Anda belajar pada mereka yang sudah dewasa. Ingat, faktor kedewasaan itu bukan ditentukan oleh umur, tapi ditentukan oleh cara berpikir, pola berpikir. Ada orang sudah lato-lato, ya kan? Sudah tua bangka misalkan, ya kan? Tapi pikirannya masih anak-anak, belum dewasa, masih mau diajari. Kemana selama ini Anda belajar, ya kan? Jadi poinnya, bila hari ini, ya kan, Anda masih ekstrim, ya kan, di dalam bertindak, ya kan, di dalam beragama, tidak dewasa di dalam berpikir, ya kan, di dalam beragama, maka Anda ciri-ciri orang yang populer, yang mementingkan diri sendiri, yang berusaha memusatkan pusat perhatian orang lain kepada Anda. Harusnya tidak demikian, ya kan? Harusnya yang benar adalah bersama-sama di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani agama bersama-sama, sekalipun berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda dalam artian dia pakai bismillah dikeraskan, yang satu tidak pakai bismillah dikeraskan. Selama itu ada dalilnya tidak masalah. Kenapa kita harus merasa paling benar sendiri, ya kan? Sementara Nabi katakan jamaah, bersatu itu di dalam surga, berpecah belah, bergolong-golongan itu di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka jangan bergolongan-golongan, ya kan? Jangan ada predikat klaster masjid, ya kan? Jadi tempat ibadah dibangun hanya untuk penamaan doang, nggak boleh. Klaster masjid A,
ya kan, klaster masjid tidak boleh. Jadi harusnya sama, ya kan, sama semua, ya kan. Tidak boleh ada pembedaan. Apalagi sekarang ada lagi, ya kan, baru-baru, tidak henti-hentinya. Dari zaman dulu terus saja ada, ya kan. Kita kenal dengan Salafi Wonogiri Mojokerto gitu kan. Benarnya bagus, ya kan, ilmunya juga bagus. Poinnya adalah kalau macam NU, ormas terbesar, ya kan, di Indonesia bahkan dunia, ya kan, dan ormas-ormas lainnya seperti Muhammadiyah dan lain-lainnya, ya kan, mereka itu Islam juga, ya kan. Nah, Islam itu yang dipelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari mana dipelajari Al-Quran dan Sunnah itu kalau bukan orang-orang terdahulu? Jadi agama itu, ya kan, istilah salaf itu tidak boleh lagi di atasnamakan atas nama golongan, tidak boleh, ya kan. Semua Islam punya hak yang sama belajar pada orang-orang dahulu. Kemana dia belajar kalau tidak pada orang-orang dahulu? Kemana dia belajar Al-Quran? Kemana dia belajar hadis kalau tidak kepada orang-orang terdahulu? Jadi jangan diatasnamakan lagi itu orang-orang terdahulu, ya kan, istilah salaf itu kepada nama golongan kelompok, ya kan. Kepala Anda botak sebenarnya bukan Anda pintar, saking tololnya gitu. Nah, jadi perlu dipahami lagi. Sampai, ya kan, celana Anda kebanjiran, ya kan, memaksa, ya kan. Celana Anda kebanjiran tapi lisan Anda, ya kan, memble gitu kan. Anda boleh seperti itu. Sana sini kafir, sana sini bid'ah, ya kan. Anda bila hari ini masih begitu, ya kan, terlambat. Orang dari dulu sudah dewasa dengan apa yang pernah dia lakukan. Bila hari ini Anda bilang kafir, bid'ah, Anda terlambat. Sudah tidak ada istilah seperti itu lagi. Yang ada adalah saat ini bagaimana Anda bisa dewasa di dalam kehidupan ini, bisa dewasa di dalam menjalani kehidupan dan beragama. Dan perlu diketahui lagi, saat ini bukan zamannya khilafiyah. Islam tidak Islam tidak terpimpin oleh satu pemimpin. Bukan zaman khilafiyah, zaman kenegaraan, zaman adidaya. Dan Nabi mengingatkan, taatlah kepada pemimpinmu. Saat ini ada presiden, maka taatlah pada presidenmu, ya kan. Jangan bikin pemimpin sendiri, ya kan. Jangan menggiring manusia kepada opini-opini Anda yang Anda buat. Jangan seperti itu. Ikutilah pemimpinmu. Saat ini negara dipimpin oleh presiden, ikutilah presidenmu, ya kan. Apalagi tentang hal-hal kebaikan, bantu dia, ya kan. Bantu presidenmu untuk bagaimana bisa negara ini maju dan berkembang, ya kan. Bila hari ini Anda berkotak-kotak, berpecah belah, bagaimana Anda bisa berkembang, ya kan. Yang ada adalah Anda tenggelam, ya kan. Tenggelam, hanyut di dalam kehidupan yang fana ini. Seperti buih di lautan, ya kan. Tidak berarti kalau Anda hanya jadi buih di lautan, lebih baik tidak usahlah, ya kan. Maka jadilah apa? Jadilah Anda seperti lentera, ya kan? Lentera kehidupan yang selalu menerangi kehidupan ini dari kegelapan seperti itu. Jangan jadi buih. Buih tidak ada artinya, ya kan? Enggak berarti, ya kan? Buih itu tidak berarti. Dan coba lihat, buih terombang-ambing, ya kan? Terombang-ambing, ya kan, atau mau kemana, ya kan. Itulah kalau hanya kehidupan ini yang kita tampilkan adalah ekstrim, ya kan, ekstrim, ingin memusatkan perhatian orang lain kepada Anda. Tidak bisa, ya kan. Agama sekali lagi jangan dimanfaatkan untuk cari dunia. Agama itu untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena dia, ya kan. Rasulnya, kitab-kitabnya, sudah selesai, ya kan. Dan untuk manusia, termasuk juga golongan jin, ya kan. Jadi jangan dimanfaatkan untuk cari dunia. Tidak boleh, ya kan. Tidak boleh, ya kan. Jangan manfaatkan agama untuk penamaan belaka. Tidak boleh, ya kan. Tidak ada tuntunannya untuk apa, ya kan. Maka Nabi mengancam finnar. Bila tidak mau diancam Nabi finnar, maka bersatulah. Mulailah, ya kan, melihat orang sebagai orang yang berharga, ya kan. Jangan melihat orang sebagai orang yang tidak berharga.
Bila seperti itu maka Anda selama-lamanya jadi bui, Anda selama-lamanya dalam predikat Nabi finnar, di dalam neraka. Maka jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min zalik.